bersama malam hari ini. Karena anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian, maka saya berharap bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ini kita akan manfaatkan semaksimal mungkin agar membawa hidup kita ini semakin mengenal Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang percaya tanpa mengenal Dia secara pribadi, tapi kita benar-benar percaya itu karena mengenal Dia secara pribadi. Di hadapan Tuhan ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama saya akan coba baca di dalam Matius pasal yang keempat, membedakan antara kelompok-kelompok yang ada ini, dan untuk menyadarkan kita ini masuk dalam kelompok yang mana. Di sini dikatakan pada Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-25, dan pasal 5 ayat yang pertama dan kedua. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Di sini ada dua kelompok. Pertama, kelompok pengikut. Itu datang dari berbagai daerah, dikatakan di situ berbondong-bondong yang mengikuti Dia. Ada yang dari Galilea, ada yang dari Dekapolis, ada yang dari Yerusalem, ada yang dari Yudea, dan ada dari seberang Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit. Dan ketika Dia di atas bukit dan Dia duduk untuk mengajar, yang datang siapa? Murid. Pertanyaannya, kemana orang yang segitu banyak tadi? Ya. Jadi dalam gereja memang selalu ada dua kelompok. Kelompok pengikut dan kelompok murid. Dan kita melihat di sini bahwa yang datang ketika Yesus naik ke atas bukit, Dia memisahkan diri dari orang banyak itu, sekaligus bermaksud untuk menguji hati dari setiap orang yang mengikuti Dia. Karena orang yang banyak ini, kalau dibaca ayat sebelumnya, ayat 24, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Pengikut ini biasanya hanya senang untuk mencari mujizat. Bukan berarti kita tidak boleh cari mujizat, bukan. Ya. Apalagi kalau dirujuk kepada Yohanes pasal yang ke-6. Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Karena ini PA, jadi saudara pasti akan banyak mencatat ayat. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini pengikut. Dalam gereja selalu ada dua kelompok. Kelompok pengikut dan kelompok murid. Dan murid biasanya jumlahnya itu sedikit. Dan saya senang menjumpai saudara malam hari ini sebagai murid.
Haleluya. Ya. Yang artinya apa? Saudara ini naik bersama dengan Yesus, naik ke atas bukit dan duduk di depan Yesus untuk mendengar pengajaran. Firman Tuhan dalam bagian lain jelas mengatakan bahwa rahasia kerajaan itu tidak diberikan kepada pengikut, tetapi rahasia kerajaan diberikan kepada murid. Bahkan kuasa juga diberikan, dipercayakan kepadamu murid. Ini yang harus sungguh membedakan. Kalau diambil dari Lukas pasal yang 10, di sini juga ada diperhadapkan dua kelompok, yaitu kelompok Marta dan kelompok Maria. Marta masih sibuk aja, ya. Apalagi kalau ada KKR, bahkan konsumsi, waduh, tegang, ya. Mana nih katanya Pak Riki ini yang hadir cuma 1.000, taunya yang hadir 1.500, makanan kurang nih, katanya. Ya sibuk. Firman Tuhan diberitakan, ya, dia sibuk menghitung konsumsi. Ya, saya senang menjumpai saudara di sini bukan Marta, tapi saudara semua adalah Maria. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta, ditegur, Marta, kamu itu menyibukkan diri. Maria ini mengambil bagian yang terbaik, yang tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Amin. Dia dengan tekun mendengarkan pengajaran Yesus. Dan saya harap ketika saudara sekarang ini tercatat sebagai murid, biasakan diri saudara dan pertahankan status ini untuk senantiasa mendapatkan bagian yang terbaik. Ini yang sungguh-sungguh saya sendiri sebagai gembala, saya selalu menekankan kepada jemaat supaya mereka tidak sekedar puas menjadi pengikut, tidak puas menjadi jemaat, tapi tingkatkan status dari jemaat menjadi seorang murid. Yesaya memberikan catatan kalau kita ini menempatkan diri sebagai seorang murid, maka Tuhan akan mempertajam pendengarannya sebagai seorang murid. Mengerti dah, nggak ada yang lewat, ya. Dan kemudian juga mempertajam lidah, yang artinya setiap perkataan itu adalah perkataan hikmat, nggak sembarang ngomong. Kalau kita apalagi cerita tentang Yesus, kita nggak sembarang bicara, tetapi setiap perkataan itu adalah perkataan hikmat, perkataan yang ada kuasanya. Sekali lagi kepada muridlah rahasia kerajaan diberikan, kepada muridlah kuasa otoritas itu juga dipercayakan. Maka sekali lagi, ini masih pendahuluan, belum masuk materi. Pertahankan dan bisa-bisa ajak itu teman-teman yang lain untuk jadi murid. Naik ke atas bukit. Perhatikan dalam bacaan Matius tadi dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia meninggalkan orang banyak itu, dia naik ke atas bukit. Dia ingin lihat siapa yang mau jadi murid ini. Ternyata cuma beberapa orang saja yang naik ke atas bukit untuk mendengarkan khotbah yang luar biasa itu. Di situ dikatakan khotbah khotbah di bukit, itu khotbah pertama atau pengajaran pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang saya mulai masuk kepada materi yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah gereja Tuhan hari ini orientasinya adalah menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa apa yang Yesus alami itu harus kita alami. Dalam diri Yesus itu ada 7 perkara yang dialami. Berbicara tentang Yesus, berbicara tentang 7 perkara ini. Perkara yang pertama adalah dia lahir sebagai manusia. Setelah dia lahir, dia berkata, dia bertumbuh, dia lahir, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus melayani, poin kedua.
Yang ketiga, dia menyatakan kuasa Allah. Dia berjalan di atas air, dia melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Menyatakan kuasa Allah, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ketiga. Yang keempat, Yesus menderita. Yesus menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Yang kelima, Yesus mati di atas kayu salib. Yang keenam, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan selama 40 hari dia menyatakan dirinya, setelah itu dia naik ke surga. 6 perkara sudah digenapi. Tinggal 1 perkara yang belum digenapi tentang Yesus, yaitu kedatangan kedua kalinya. Orang percaya sebagai murid Tuhan, 7 perkara ini pun harus mengalami. Saudara tidak bisa hanya jadi pengikut, saudara tidak bisa menyebut diri saudara sebagai Kristen, tapi saudara pun seperti Nikodemus mendapat pernyataan Tuhan Yesus, kamu harus lahir baru. Yesus lahir dari roh, saudara pun harus lahir dari roh. Secara jasmaniah kita semua sudah lahir dari ibu kita Kartini. Ya kan? Tetapi harus lahir baru, lahir dari roh. Kalau kita ingin sempurna dengan seperti dia yang sempurna, maka yang kedua kita pun harus melayani. Nah, sebagai murid-murid inilah yang dipersiapkan Tuhan untuk melayani. Di gereja yang saya gembalakan, saya tidak pernah memberi kesempatan kepada mereka, bukan berarti menolak, tetapi memsyaratkan kalau mereka mau melayani harus mau dimuridkan. Supaya pelayanannya tidak ngawur, supaya pelayanannya bukan pelayanan kemauannya sendiri, supaya pelayanannya adalah pelayanan dalam kebenaran. Melayani. Yang ketiga, kita pun harus menderita karena iman. Firman Tuhan katakan, kalau kamu ingin sempurna, maka pikulah salibmu setiap hari. Ada yang bawa salib ini tadi? Lupa. Mau bikin apa, Pak? Oh, ada, tato. Sedikit lagi, Pak. Wah, gak dipikul itu. Mau nempel jadinya. Saya bikin yang besar lagi. Oh gitu ya. Paling tidak kita harus siap untuk menderita karena iman kita. Kita harus siap untuk menderita karena ibadah kita. Kita siap menderita karena pelayanan kita. Kita harus siap menderita karena kebenaran yang kita nyatakan. Apapun risikonya, kita harus berani menderita. Terima Yesus memang gratis, tetapi mengikut Yesus harus bayar. Menderita. Yang keempat, saudara harus tadi menyatakan kuasa Allah sebelum menderita. Menyatakan kuasa Allah. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Yang ketiga, menyatakan kuasa Allah. Yang keempat tadi menderita. Yang kelima, kita juga harus mati. Daging kita mati. Ketika daging tidak mati, maka roh tidak bekerja. Pelayanan kita pun pelayanan yang masih daging sekali. Ya, dalam apapun semua aspek kehidupan orang percaya, tetapi hanya dengan kematian daging, menyalibkan daging, maka roh itu akan bekerja. Yang kelima, yang keenam tadi apa? Kita pun harus, firman Tuhan katakan, siapa yang mati bersama Kristus, dia pun akan bangkit. Kita sudah harus bangkit menjadi manusia baru. Kita harus tanggalkan semua manusia lama kita.
Kita harus siap mengiring Tuhan dengan jubah yang baru, dengan status kita yang baru, sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Maka yang terakhir adalah kesiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini pun saya harus katakan kepada saudara, tidak ada seorang pun akan siap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua kalau 6 perkara yang Yesus sudah alami itu belum kita alami. Tidak ada seorang pun yang layak. Kalau kita tidak lahir baru, kalau kita tidak melayani, kalau kita tidak menyatakan juga sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kuasa Allah, kita suka berperang dengan penguasa-penguasa di udara, ya, kita suka mengusir setan. Artinya kita suka berdoa juga untuk kesembuhan orang lain. Yang keempat, kita juga rela menderita. Jadi contoh kalau saudara ini benar tetapi disalahkan, diperlakukan tidak adil, saudara difitnah padahal saudara tidak melakukan, saudara tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi saudara harus memberkati, rela menderita karena kebenaran. Maka 6 perkara ini harus kita jalani. Kita jalani. Maka dalam topik yang inti ingin saya sampaikan adalah bagaimana kesiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan. Saya awali dengan 7 perkara yang harus kita pahami ini. Salah satunya yang akan saya bagikan ini ialah ini menjadi pelajaran atau menjadi bahan-bahan renungan kita sepanjang kita beribadah, sepanjang kita mengiring Tuhan, sepanjang kita melayani Tuhan, ya. Supaya dengan demikian kita tahu persis bahwa menjadi orang Kristen itu tidak hanya sekedar ibadah. Jangan pernah puas menjadi orang percaya, ya. Memang firman Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus maka dia tidak akan binasa. Itu benar, yaitu ketika begini. Kalau ada seorang yang sudah mau dipanggil Tuhan, belum percaya, lalu dengan hati dia percaya, dibenarkan, dengan mulut mengaku, dan dia selamat. Setelah dia terima Yesus, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat, ya, sudah langsung naik surga, ya. Tetapi ketika kita mengaku dosa kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita masih menjalani kehidupan. Itu yang saya katakan tadi, terima Yesus gratis, mengiring Yesus harus bayar harga. Maka berbahagialah orang-orang yang begitu terima Yesus, langsung tetangganya dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbahagialah kita, karena kita tidak perlu lagi menderita, toh. Kita tidak perlu lagi dingin-dingin seperti sekarang ini. Tadi saya cari kenopnya di luar, di mana nih, ngecilin AC. Waduh, ya. Terus dia harus bekerja jauh. Wah, ada yang dari Semarang sampai di sini. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana-mana. Tadi saya ketemu dengan di mana kemarin? Waktu di gerejanya Pak. Bukan. New Wine itu mana? Saya ketemu dengan seorang ibu karena dia tahu saya dari Malang. Bapak dari Malang, saya di Lampal, Pak. Loh, sejak kapan di sini? 6 tahun yang lalu. Emang sudah pindah ke sini? Enggak, Pak, saya cuma cari duit. Kok jauh banget cari duit? Maka berbahagia ketika kita ini begitu terima Yesus langsung. Kita tidak akan pernah lagi jatuh dalam pencobaan. Maka karena saudara masih diberikan nafas, ayo kita tingkatkan status kita, bukan hanya orang percaya, tapi kita adalah murid-murid yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, itu berarti, atau judul lain, saya berikan judul hidup di zaman akhir. Hidup di zaman akhir.
Dan apa yang dibutuhkan untuk kita bisa survive dalam kehidupan ini? Kita mulai percaya kita mulai dengan roh, kita pun akhiri dengan roh. Dari awal kita percaya sampai kapanpun kita tetap percaya. Apalagi menghadapi kegerakan global yang sedang terjadi. Kegerakan perubahan global bukan hanya berbicara tentang global warming, ya, tapi tatanan hidup sekarang ini sudah berubah luar biasa. Apa yang bisa kita bekalkan kepada diri kita untuk tetap kita bisa survive dan mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemenang? Itu yang harus kita taruh dalam mindset kita. Setiap hari saudara harus menang, menang, menang. Pagi berdoa, bangun pagi untuk siap beraktivitas. Malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah meluputkan semuanya dari segala masalah. Kita dapat mengatasi semua tantangan. Dan kita bersyukur pada kita malam hari mau berangkat tidur kita adalah pemenang. Amin. Tidak jatuh dalam pencobaan, tidak coba-coba dicobai, tidak juga mencoba-cobai. Ya, ada yang suka mancing-mancing. Apalagi mancing dari dulu. Tapi saya percaya di sini udah ada. Saya bisa lihat dari muka saudara. Haleluya. Apa yang harus kita persiapkan supaya kita menang? Apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi umat perjanjian? Ini juga masukkan dalam mindset kita. Sejak kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti ketika Muhammad Sudidharma ini memberikan pengakuan di hadapannya, aku percaya kepadamu bahwa engkau telah datang ke dalam dunia, menderita bagi dosa-dosaku, mati menggantikan kematianku, supaya aku yang mati menjadikan aku hidup, ya. Dan aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sejak saat itu, firman Tuhan, saya dibantu saudara yang bawa Alkitab bahasa Indonesia, buka Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, tolong baca mulai ayat yang ke-26 sampai 29. Ya, saya senang ada yang bantu, silakan yang sudah ketemu silakan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Terus? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terus? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Karena kita sejak saat itu disebutkan sebagai keturunan Abraham. Karena Allah mengikatkan dirinya kepada Abraham dan seluruh keturunannya untuk setiap janji-janjinya itu diperuntukkan bagi Abraham. Ya, mungkin juga bisa membantu yang bisa dekat bisa baca. Ya, jadi menjadi terikat dengan perjanjian. Dan saudara tahu, kita ini diikat dengan perjanjian, meterainya apa? Darah Yesus. Meterainya adalah darah Yesus. Ini penting buat saudara, untuk saudara masukkan dalam mindset kita, bahwa saya harus menjadi pemenang. Karena saya hidup dalam dunia yang penuh pencobaan. Saya adalah umat perjanjian. Saya adalah covenant daripada Allah. Ya, saya berhak menerima janji Allah. Saya adalah waris kerajaan Allah. Setiap hari saudara doa begitu. Bagus. Iblis itu akan lari. Ya. Jadi saudara harus memproklamirkan seperti proklamasi kemerdekaan dengan ini.
Kami menyatakan kemerdekaan. Kan gitu. Ada proklamasi, ada pernyataan, ada deklarasi di hadapan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, saudara bukan orang lemah, saudara orang kuat. Saudara bukan orang yang di pihak kalah, tapi saudara ada di pihak yang menang. Saudara bukan orang yang terlepas, tetapi orang yang terikat perjanjian, bukan dengan orang, tetapi dengan Allah sang pencipta langit dan bumi. Ini pegang kuat. Ya. Apa yang bisa membuat kita mampu untuk bertahan? Ini hal-hal yang ya. Nah, apa yang dibutuhkan sekarang adalah bahwa kita harus hidup sebagai gereja lokal yang kuat. Ya. Sekarang saya minta saudara bisa membuka dalam Matius pasal yang ke-6. 16. Gereja yang kuat. Tolong dibantu baca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, Mas. Ketemu? Oke. 16, 13 sampai 19. Mantap. Ya, bangkit berdiri. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Terus? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, nah, gereja yang kuat. Yang dimaksud gereja di sini bisa berbicara gereja secara organisasi, ya, seperti gereja kasih Kristus. Tetapi gereja yang dimaksud yang kedua adalah gereja itu adalah orang percaya. Harus kuat. Nah, kuat itu berbicara tentang status, berbicara tentang kondisi kita seperti apa. Maka diawali dalam pembacaan Matius 16 ini, di situ dikatakan bahwa Yesus waktu itu bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Menurut mereka aku ini siapa? Oh, mereka ada yang berkata salah satu dari antara nabi, ada yang mengatakan Elia dan sebagainya. Tapi menurut kamu siapa aku ini? Engkaulah Mesias. Kekristenan bukan soal keturunan. Kekristenan soal pengakuan pribadi. Puji Tuhan kalau saudara lahir dari papa dan mama yang Kristen. Tapi untuk menggenapi lahir baru tadi, harus kita memberikan pengakuan secara pribadi. Dia bertanya kepada Petrus, menurut mereka siapa aku itu? Lalu kembali dia bertanya, menurut kamu Petrus siapa aku itu? Engkaulah Mesias. Ketika Simon Petrus berkata demikian, Yesus berkata, itu bukan kamu, tetapi Bapa yang di surga. Di bagian lain dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Harus ada pengakuan pribadi. Ini dasar. Jadi saudara bisa catat yang dimaksud dengan sebuah pertumbuhan
Kekristenan itu berbicara 3 aspek nanti. Yang pertama adalah dasar Kristenmu ini apa? Oh, dasarnya karena saya ke gereja. Dasar Kristen saya itu apa? Ya saya ke gereja, soalnya istri saya ke gereja. Anda jadi Kristen sekarang? Ya terpaksalah, sebab bos saya Kristen. Kalau saya nggak ke gereja, saya nggak ngaku Kristen, nggak dapat kerjaan. Apa dasar? Ya, dasarnya untuk menjadikan saudara ini benar-benar Kristen. Dasarnya yang pertama adalah pengakuan pribadi. Rasul Paulus, saudara catat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Nanti dibantu lagi baca. Ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi pengakuan pribadi ya bukan dari kelahiran daging, bukan karena papa sama mama, bapak dan ibu Kristen sehingga saya atau saudara ini Kristen. Tapi saudara harus memberikan pengakuan secara pribadi. Yang belum tentu minta dilayani lah. Ya, tentu supaya bisa memberi pengakuan secara pribadi. Karena dengan demikian nanti akan dimetrekan oleh kuasa darah Yesus. Diikat menjadi covenant, diikat menjadi umat perjanjian. Dan saudara berhak untuk mengklaim janji-janji Allah. Dalam bacaan Matius 16 tadi dikatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, di atas pengakuan pribadi. Sehingga pertumbuhan kekristenan saudara bukan dari kekuatan saudara, tapi itu oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk membangun hidup kita, membangun kerohanian kita. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat, dan kuasa maut tidak akan menguasai. Perhatikan ini, kuat, gereja yang kuat diawali dari pengakuan pribadi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini yang saya bisa rasakan, saya bisa saksikan, karena saya tidak hanya belajar dari firman ini, tapi saya boleh mengalaminya. Bagaimana Tuhan menjagai iman saya, bagaimana Tuhan itu ikut bekerja untuk membangun, memberikan pertumbuhan kepada saya. Karena ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya bukan keluarga Kristen. Ya, saya dari keluarga yang beragama yang sangat taat sekali. Dan ketika 3 bulan kemudian saya ketahuan oleh saudara-saudara saya bahwa saya dianggap pindah agama, maka saya diundang di rumah kakak dan kemudian saya diadili di sana. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut kakak saya adalah, apakah benar kamu pindah agama? Saya katakan agama tidak menyelamatkan. Agama apapun termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi keselamatan hanya datang dari satu nama, yaitu Yesus. Pertanyaan kedua dia katakan, apakah benar yang saya dengar bahwa nama depanmu itu sudah bukan lagi Muhammad tetapi Murtad Sudidharma? Haleluya. Saya katakan sampai dengan saat sekarang, paspor sekarang saya saja masih berbunyi Muhammad. Saya katakan saya tidak pernah pindah agama, tetapi saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Amin. Wah, itu luar biasa.
Ya, setiap saya kesaksian seperti ini, wah, luar biasa. Padahal begitu saya ngomong begitu, langsung kakak saya yang punya hobi tinju kasih jab-jab. Jab-jab, langsung uppercut. Kakak saya yang suka sepak bola, tendangan penalti. Ya, kadang-kadang tendangan pojok. Luar biasa. Mereka aja luar biasa. Aneh. Darah memang keluar, tapi saya tidak merasakan sakit. Bahkan ketika kakak saya itu sudah mengayunkan pisau yang panjang itu, dengan satu kali ayunan pasti akan tembus. Apa yang terjadi? Justru kakak saya yang dilemparkan 2 meter ke belakang. Dan saya begitu merasakan Yesus adalah kota benteng. Amin. Amin. Pengakuan pribadi penting. Dan itu yang harus dipertahankan. Jangan pernah, memang saudara bisa dipakai, oh saya dikenalkan si A, kenalkan si B, oh saya waktu itu diajak oleh si A, oleh si B. Tapi ketika saudara sudah mau menerima dia secara pribadi, berikutnya jangan lagi pernah, iya sih, aku jadi Kristen karena istriku. Aku jadi Kristen karena bosku. Jangan pernah lagi. Aku sendiri yang berjumpa dengan dia. Dia yang memilih aku secara pribadi. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Amin. Dengar baik-baik. Ini untuk menjaga benar saudara punya dasar kekristenan yang kuat. Jangan pernah mengatakan oleh karena hamba Tuhan si A, si B, oke, awalnya begitu. Tuhan bisa pakai alat siapapun juga. Tapi setelah itu, ya bukan berarti kita melupakan jasa baik orang memperkenalkan kita pada Yesus. Tadi penting berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis. Kita harus berkata, aku menjadi Kristen karena Tuhan Yesus. Aku telah dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibu. Kita klaim berdasarkan firman. Pengakuan terus. Ini gereja yang kuat. Ini gereja yang kuat. Ya, nah ini menjadi sangat penting dalam perjalanan kita ke berikutnya ke depan, karena dikatakan dalam bacaan Korintus tadi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar sebagaimana yang telah kuletakkan, yaitu Yesus. Itu yang terpenting. Maka ketika seperti rumah dibangun, maka dasar fondasinya sudah dibangun, maka kemudian mulai membangun bangunannya. Di situ ada 2 kelompok, Mas, tolong baca lagi, Mas. Ada 2 bahan yang dipakai untuk membangun. Ada yang asal-asalan, yang penting ya jadilah. Ya, tidak masalah. 1 Korintus 3:10. Yang tadi, oke, setelah ayat 11, 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Sebab, oke, betul? Di situ ada 2 kelompok bahan. Pertama, entahkah kamu membangun dengan emas, perak atau permata? Atau kelompok kedua, memakai kayu, rumput kering atau jerami. Sama-sama bisa jadi. Dasar dibuat, bangunan dibuat, dia bisa berteduh di situ, dia bisa masuk ke rumah itu. Ya, kita ada yang sembarangan membangun kehidupan rohani kita itu. Yang penting sudah ibadah, yang penting sudah baca firman, yang penting apalah sekedarnya. Tapi ketika berbicara emas, perak, dan permata, itu adalah proses yang dihasilkan dari satu proses. Dapat emas kita harus gali tanah dulu. Harus, wah, luar biasa, itu susahnya. Ada proses. Apalagi ngomong permata. Ya, jadi proses. Bangunan ini dibangun berdasarkan proses. Setelah bangunan itu selesai, maka perkara ketiga, dasar bangunan. Bangunan semewah apapun, bangunan seindah apapun, yang ketiga ditentukan oleh fungsi. Bangunannya hebat, keker, tapi nggak ada fungsi. Ya,
Saya ketika saya diajak Tuhan untuk pergi ke kota-kota seperti beberapa saat lalu, saya diberkati oleh seorang anak Tuhan, dan saya sebelum melayani 3 hari pertama saya diterbangkan ke Vienna. Sana jalan-jalan, lihat gedung-gedung gereja tua. Saya tanya, ini dibangun tahun berapa? Tahun 1800. Sekarang masih ada ibadah? Tidak ada. Jadi objek turis. Di Prancis saya pernah datang juga di satu gereja kuno begitu, dan saya lihat banyak orang yang sedang duduk seperti ini, dan ada seorang yang sedang melakukan prosesi misa, saya pikir. Tapi saya heran, itu yang di depan kok pakainya biasa. Setelah selesai semuanya, lalu yang di depan ini ngomong, seperti inilah dulu di sini pernah ada ibadah. Ternyata itu wisatawan semua itu. Saudara gagah, ganteng, ayu-ayu, gitu. Tampilannya hebat-hebat. Tapi fungsinya apa? Nggak ada fungsi, dibuang. Firman Tuhan katakan garam jangan sampai tawar. Kalau garam tawar akan dibuang dan diinjak. Jadi 3 hal perkara untuk gereja yang kuat: dasar, bangunan, dan fungsi. Ya. Jadi gereja lokal yang kuat yang dimaksud adalah kuat, kekristenan kita kuat, tidak akan goyah. Iman kita kuat, iman kita bekerja, iman kita sanggup menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia sekarang ini adalah ketika kita benar-benar Kristen kita berdasarkan berangkat dari pengakuan pribadi. Dengan hati, Roma 10 ayat 9-10 itu harus digenapi dalam kehidupan kita. Dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Matius pasal 16 tadi jelas dikatakan bahwa menurut kamu Simon, siapa aku ini? Engkaulah Mesias. Pengakuan pribadi. Pengakuan pribadi. Ya. Dan ini harus dilanjutkan, pengakuan pribadi ini. Maka bagaimana gereja lokal yang kuat atau gereja yang kuat, maka bagaimana kita membangunnya? Kristennya sudah betul, pengakuannya sudah betul. Bagaimana kita membangun? Tolong dibaca Mazmur 127. Bagaimana kita membangunnya atau dengan siapa kita membangunnya? Ya, silakan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Cukup. Ya, kita bangun kekristenan kita ini begitu dikatakan jelas kalau bukan Tuhan sia-sia dah. Maka kita harus terus komunikasi dengan Tuhan. Kita harus beribadah dengan baik kepada Tuhan. Nah, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dan membangun hidup kekristenan kita harus kita bangun dengan firman. Yohanes pasal pertama mengatakan daripada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Jadi firman itu yang harus kita pakai patokan. Jadi kita jangan mengatakan saya ini sudah jadi Kristen. Loh, kok bisa? Saya sudah 15 tahun ibadah di sini. Ukurannya bukan waktu, tapi makanan kita ini apa? Matius 4 mengatakan pasal ayat yang keempat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Ini saya ngomong gereja lokal yang kuat sampai besok pagi. Padahal ini poinnya banyak sekali. Jadi bisa sampai Desember. Ya, memang luar biasa. Ini sesuatu yang penting. Kita ini seringkali cuma ibadah begitu aja, tetapi tidak punya konsep. Mau ke arah mana kita ini berjalan? Mau kemana tujuan kita? Mau seperti apa ending daripada perjalanan kekristenan kita? Kita seringkali tidak pernah pikirkan ini. Endingnya adalah kesiapan kita jadi mempelai.
Kalau Roma 8, 29, 30 mengatakan bahwa ending kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Jelas targetnya ke sono. Ya. Kalau 1 Korintus 13, tolong Mas, baca Mas. Saya senang punya partner. Mulai baca ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Amin. Jadi ini jelas sekali memberikan gambaran kepada kita harus ada dalam satu perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Aku nanti akan mengenal dia sebagaimana dia mengenal aku. Sekarang ini samar-samar, Mas. Ya, samar-samar, tapi nanti aku akan mengenal dia. Kalau dipakai satu pernyataan, pada waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, dan seterusnya. Ketika aku dewasa, aku tinggalkan sifat kanak. Jadi Kristen udah ibadah di GKK udah 15 tahun, karakternya masih kanak-kanak, terus masih suka rewel aja ya, suka komplain ya, komplain terus. Alkitab memberi catatan, karena saya nyinggung soal komplain, Alkitab memberikan catatan bahwa yang dimaksud anak dalam bahasa Ibrani asli, pertama anak itu ditulis di situ sebagai na'ar. Apa artinya na'ar? Anak yang rewel, anak yang suka nangis, suka komplain, suka protes, ya suka yang nggak ngerti apa tugasnya. Itu anak rewel. Tapi di bagian lain, kitab Alkitab itu memberikan catatan anak disebut dengan kata bin, anak yang punya hubungan dengan Bapa, anak yang menggambarkan tentang Bapa. Aku tahu ini, anak saya kalau lagi pergi, aku tahu ini anaknya Pak Sudi. Ya, dilihat dari rupa, udah ya. Suara juga gitu seringkali kalau anak saya terima telepon dikira saya, atau sebaliknya. Ya, jadi seperti Bapak punya hubungan. Saudara ini sedang diajak Tuhan dari na'ar menuju kepada ben. Gereja yang kuat adalah kekristenan yang ada tujuannya, yang terus berjalan meninggalkan kekanak-kanakaannya untuk menuju kepada kedewasaan. Terus sampai Maranatha. Amin. Nyinggung Maranatha biasanya doa berkat ya. Tapi belum. Ya, terus ya, jadi gereja yang kuat. Ya, gereja yang kuat. Ini adalah gereja yang pertama pengakuan. Dia tahu persis, dia harus meletakkan dasar, dia harus membangun, dia harus berfungsi. Ketika bangunan itu berfungsi, di situ ada perawatan. Tetapi ketika gereja tidak berfungsi, di situ nggak ada perawatan. Gereja yang saya kunjungi kemarin, orang masuk kok suruh gini, ada tulisannya untuk merawat gedung ini, untuk perawatannya. Susah untuk cari donasi. Bahkan saya dapat informasi dari Pak Bingwi atau siapa kemarin yang cerita bahwa dalam 10 tahun ke depan ini di Belanda, Pak Bingwi ya, bahwa sampai tahun 2015 akan ada sekitar 1000 gereja yang siap dijual. Ya, jadi nggak ada fungsi lagi. Maka hidup saudara kalau nggak ada fungsi dikatakan jelas kita seperti garam yang sudah tawar dan akan dibuang dan udah dibuang, diinjek lagi. Ya,
enak loh dibuang, diinjek gitu. Ya. Nggak pakai dibuang, diinjek aja nggak enak. Apalagi dibuang tambah diinjek. Kita harus berfungsi, makanya harus melayani. Melayani itu jangan kemudian berpikir, wah pelayanan, wah di atas mimbar, nggak selalu begitu. Namanya melayani itu mengutamakan orang lain, menyenangkan orang lain, menyediakan kebutuhan orang lain, itu melayani. Meninggalkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan orang lain, itu Filipi pasal yang kedua. Baca Mas, Filipi pasal 2. Ya. Ayat 1 sampai dengan 3 saja. Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kalau dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Amin. Berfungsi. Maka berikutnya yang saya tayangkan di sini adalah hidup dengan peran, hidup dengan buah yang jelas bagi dunia. Ingat 2 pohon ara, ya. Pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan, ketika kedapatan tidak berbuah, maka akhirnya mati. Ya. Jadi ada perbedaan nanti 2 pohon ara ini. Pohon ara yang satunya pohon ara yang tumbuh di antara kebun anggur. Di situ juga kedapatan tidak berbuah. Tetapi kemudian berkatalah kepada si pengurus kebun, buat apa pohon ini tumbuh dengan percuma di tanah ini? Tebang saja. Maka pengurus kebun memberi jawab, tolong beri kesempatan 1 tahun lagi, aku akan cangkul tanahnya, aku akan beri pupuk di sekelilingnya, siapa tahu tahun ini akan berbuah. Yang tidak berbuah dipotong. Tetapi kalaupun tidak berbuah, tapi tumbuhnya itu tidak di pinggir jalan, tetapi di antara kebun anggur, orang percaya bukan sekedar percaya, bukan GCC, gereja jalan-jalan, tidak jelas gerejanya. Tapi pohon ara yang di tengah kebun anggur itu adalah yang ada dalam penggembalaan. Maka bagaimana kita berbuah? Nanti coba dibaca Yohanes pasal 15. Bagaimana kita bisa berbuah? Tetap dalam konteks melanjutkan gereja yang kuat, kita harus ada dalam penggembalaan. Kita harus terhisap. Dikatakan di situ bahwa akulah pohon anggur, pokok pohon anggur. Kamu ranting. Coba baca Mas. 1 sampai 8 sekali. Pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin, murid-muridku. Ya, murid itu berbuah. Nah,
Bagaimana supaya kita ini menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh? Maka kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan. Ya, di situ dikatakan, saya berikan catatan, hidup jelas dengan peran. Ada perannya, ada buahnya, ada manfaatnya, ada faedahnya. Ya, yang jelas bagi dunia ini, saya ngomong itu global, dunia. Ya, keluarga saudara pun dunia saudara, pekerjaan itu pun dunia saudara, ya, di masyarakat saudara tinggal itu pun dunia saudara, harus jelas, harus memberi manfaat pada mereka. Makanya beratnya hidup di negeri yang modern ini, modern, bukan modern. Kita seringkali acuh tak acuh dengan tetangga, nggak peduli. Dan itu memang konsep hidup di kota modern. Jangankan di sini, di Jakarta, di Surabaya sudah mulai seperti itu. Tapi ini bukan yang sebenarnya. Seringkali kita menjadi kalah dengan aturan dunia, kalah dengan adat kebiasaan dunia, kalah dengan situasi dan lingkungan dunia ini. Padahal kita ini dikatakan kamulah garam, kamulah terang dunia. Ya, saya melihat waktu saya ada di sini begitu banyak salju di pinggir jalan, ada kendaraan yang apa, nyemprot apa itu. Saya tanya itu apa? Nyemprot garam. Loh, kata apa? Supaya leleh, supaya beku-beku itu cair. Nah, kita ini mah garam-garam, hati yang beku supaya cair. Ya, itu haleluya. Jadi harus ada manfaatnya. Sebagai suami nggak ada manfaat kepada istri. Sebagai kepala rumah tangga nggak ada manfaat bagi keluarga. Sebagai karyawan nggak ada manfaat, istilahnya makan gaji buta. Yang penting hadir, yang penting terima gaji, nggak ada hasil. Kalau model Surabaya saya ngomong begitu, Mas Teo mati. Habis nggak ada manfaat sih. Iya. Kenapa? Hidup ini punya nilai ketika kita berbuah. Hidup ini punya nilai ketika kita punya peran. Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu itu akan nampak dari buah. Betul? Dari buahnya. Apa buahnya? Dari peran yang kita bisa berikan pada orang lain. Ini akan membuat jelas gereja yang kuat, kekristenan yang kuat, bukan hanya sekedar percaya, tapi saya ulang, ada dasar yang sudah dibangun, ada dasar yang sudah diletakkan, ada pengakuan pribadi. Kekristenan bukan keturunan, tapi kekristenan adalah pengakuan. Yang berikutnya, kekristenan itu harus dibangun, terus dibangun melalui proses terus, bangun. Saya kemarin sama Pak Pengwi beberapa hari yang lalu diajak ke Amsterdam. Kemudian maksudnya diajak ke stadion Ajax. Wah, saya sambil gini, aduh bangunan ini, stadion kayak gini, kayak hotel. Masuk di dalamnya ruangan-ruangannya. Tapi begitu saya melihat keluar, itu ada kren yang di luar yang sedang kerja. Sambil pakai gini, yang kan dingin-dingin. Kerjanya meskipun artinya mereka bekerja sekalipun musim dingin, tapi mereka tetap bekerja. Ya, jadi bangun. Jadi kekristenan saudara jangan cuma yang penting sudah jadi anggota gereja, yang penting sudah ibadah. Tapi harus ada, kita tahu bahwa rohaniku ini harus dibangun. Sementara dibangun memang kapan selesainya belum tahu. Yang ketiga, kita harus ada fungsi, ada peran, ada buah yang dihasilkan. Kalau ini yang sudah miliki, saya berani jamin kekristenanmu tangguh, kuat, berakar ke dalam, berbuah ke atas. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Maka dibacakan tadi dalam Yohanes ini, agar kalian harus masuk dalam gerombolanku, tapi kawanan dong. Ya, nggak pernah pakai istilah yang lain. Maka saudara harus terhisap dalam penggembalaan, dan bukan hanya sekedar jadi anggota gereja, tapi siap digembalakan, siap mendengar suara gembala. Ini yang seringkali jadi masalah dalam gereja, bukan saja di sini.
Ya, di mana-mana ini jadi masalah. Karena apa, saudara? Nggak alami pertumbuhan. Ya, karena nggak mau digembalakan, nggak mau terhisap. Dan biasanya kalau sudah tidak mau dimuridkan, tidak mau digembalakan, tidak mau terhisap, maka biasanya dia ini jadi komentator. Ya kalau komentator sepak bola gitu enak gitu ya. Tapi itu pun tidak dijamin dia ngerti itu. Wah, apalagi namanya komentator setelah itu masa apa, istirahat itu. Kan biasanya terus di depan TV terus wah itu tadi begini. Saya mikir yang bisa aja ngomong, mendak bola aja nggak bisa. Komentarnya begini, strateginya pelatih. Mari saya diajak sama Pak Emi nonton sebentar. Saya lewati, saya terbiasa, saya suka bola sudah. Saya lihat 5-10 menit, Pak Emi tanya, ya Pak ini Pak Sudi, Ajax sama Feyenoord imbang. Saya tak tidur aja. Di pagi saya tanya berapa 1-1. Nah benar kan? Kenapa kok bisa begitu? Saya melihat nggak ada polanya. Pola permainannya ya seperti itu aja, asal ada bola ditendang. Mau kemana, arah tujuannya seperti apa, strategi seperti nggak ada. Ya, kan berarti saya bisa komentar? Tidak. Saya memang dulu juga senang hobi main bola. Jadi, tapi sekali lagi kembali, nggak bisa lah. Kekristenan itu kemudian kita terlepas, nggak bisa. Gereja saja kalau sampai ada organisasi gereja, artinya lalu lepas, tidak ada link, tidak ada apa itu namanya network dengan yang lain. Kita ini anggota tubuh, nggak bisa lepas sendirian. So bayangkan ya tuh, jari satu ini lepas jalan sendiri gitu. Ini lepas. Bayangkan. Ya masih mungkin. Ya, masih lucu kalau jari ini. Mungkin kaki satu, walau sudah. Jadi harus ada dalam networking, ada dalam satu hubungan, ya. Ranting, akulah pokok aku. Kamulah ranting-ranting. Jadi catat, untuk bisa menjadi gereja yang kuat, untuk menjadi gereja yang bertumbuh, untuk menjadi gereja yang siap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali kedua, sebagai gereja yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan, maka kesimpulan yang berikut adalah kita harus terhisap dalam satu gereja dan masuk dalam penggembalaan dan harus siap digembalakan. Amin. Ya, ini penting. Dan yang berikut adalah kita harus hidup dalam firman Allah, artinya dalam totalitas hidup kita ini hidup dalam firman. Firman Allah harus hidup secara total di dalam kehidupan kita. Memimpin kita, menjadi rambu dalam hidup kita, menjadi terang, menjadi apa? Menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi kekuatan. Firman Allah harus menjadi totalitas itu. Ya, Mazmur memberikan catatan firman Allah itu murni. Maka ketika kita hidup dalam firman Allah, kuasa firman itu yang bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau firman Tuhan, jangan saudara nambahi, jangan saudara ngurangi. Amsal 13 ayat 13 tolong dibaca. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Ya, jadi kita berbicara juga dengan perkataan terhadap firman, yang artinya ada dasar-dasarnya. Menilai, melihat, menyimpulkan, dan lain sebagainya itu ada dasarnya. Firman. Dan firman bukan yang didengar, firman yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Itu adalah firman yang kita dengar, yang kita lakukan. Itu menjadi daging. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, firman yang harus menghidupi kita untuk menjadi kita bertumbuh, menjadi kita kuat. Karena dikatakan dengan jelas di situ bahwa kamu
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Seringkali jadi pertanyaan ini, bagaimana Pak yang dimaksud dengan aku di dalam dia dan dia di dalam aku? Untuk memudahkan pengertiannya, saudara bayangkan ini ada akuarium, ada air. Saya ngambil botol kosong, saya masukkan ke dalam akuarium. Belekuduk kan gitu ya, belekuduk. Masuk terus sampai ada di dasarnya dia. Lalu saya mulai komentari. Botol di dalam air dan air di dalam botol. Bisa paham? Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Jadi kita harus masuk di dalam firman Tuhan. Firman harus masuk di dalam kehidupan kita. Harus jadi daging. Kapan jadi daging? Kapan memberikan kuasa? Kapan memberikan manfaat? Kapan bisa memberikan buah terhadap kehidupan kita? Yaitu ketika firman itu kita dengar dan kita lakukan. Ada 2 macam dasar dikatakan dalam Matius 7. Ya. Yang pertama adalah di kelompok di hadapan Tuhan. Ada kelompok pertama, kelompok yang bodoh. Siapa yang termasuk kelompok ini? Angkat tangan. Yang kedua adalah kelompok yang bijak. Kelompok yang bodoh adalah ketika saudara dengar firman dan tidak melakukannya. Sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Lalu banjir datang dan merusak, menghancurkan rumah itu. Tapi siapa yang disebut dengan yang bijaksana? Dia mendengar firman dan melakukannya. Dia membangun rumah, tapi dia bangun di atas batu karang. Banjir datang, rumah itu tetap tegak berdiri. Amin. Ya. Di situ dikatakan 2 di hadapan Tuhan, kelompok bodoh dan kelompok bijaksana. Tidak perlu angkat tangan. Saudara masuk yang bodoh atau yang bijaksana? Ya, kita seringkali kalah dengan persoalan. Sebenarnya gampang saja itu penyebabnya apa sebenarnya. Karena Tuhan itu menetapkan kita jadi tadi di depan apa? Pemenang. Penyebabnya sebenarnya apa? Apalagi bagi saudara yang suka dengar firman. Nggak cuma dengar firman, tapi dengar firman. Waduh, luar biasa. Tapi nggak pernah melakukan. Itu tadi jadi komentator aja. Waduh, ini saya senang dengan hamba Tuhan ini. Khotbahnya enak sekali. Wah, mantap. Begitu pulang sampai tadi khotbahnya apa tadi? Pokoknya nyinggung PL tadi, itu nyinggung tadi. Yang diingat cuma yang guyon-guyonnya saja gitu. Eman saudara, eman sekali. Jangan sampai saudara ini, saudara lebih baik menempatkan diri saudara sebagai orang yang berhutang di hadapan Tuhan. Jangan pernah saudara merasa impas dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya. Ya, ini perlu untuk menjadi filosofi kekristenan saudara, menempatkan diri saudara sebagai orang yang punya utang. Jangan utang yang beneran sama teman. Kalau sama teman, saudara harus lebih banyak memberi daripada menerima. Ya, dan cukupkan dari segala apa yang kau terima, kan gitu ya. Tapi dalam kehidupan rohani, tempatkan dirimu sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan, supaya saudara punya kerinduan untuk menggenapkan firman. Harus terus setiap kali bangun pagi, aduh Tuhan, aku punya utang hari ini. Usahakan ada firman yang digenapi terus itu. Nggak akan pernah lunas. Tapi kita ini akan mendapatkan pernyataan Tuhan, kepadamulah aku berkenan. Amin. Karena apa? Seperti aku telah menemukan hambaku Daud bin Isai. Ya, dia telah menyukakan hatiku karena dia melakukan seluruh kehendak. Padahal bisa jadi itu ada 1000
perintah tetapi belum semua dilakukan. Tapi kecenderungannya penempatan dirinya adalah pada tracknya Tuhan, pada rencananya Tuhan. Menempatkan dirinya terus berhutang kepada Tuhan. Setiap hari dia berusaha bekerja keras untuk bisa membayar hutang. Amin. Oh, luar biasa. Kalau kekristenan saudara tempatkan seperti yang saya sampaikan ini, saya percaya saudara tidak akan pernah jenuh. Saudara akan mengalami yang namanya pertumbuhan hari ke hari bersama dengan Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mati lu. Maka tadi saya bilang di depan kan, kalau kita ini ngaku terima Yesus, langsung tetangga kita itu innalillahi gitu ya, tuh puji Tuhan, bebas dari penderitaan, hutangku lunas, amin, masuk ke dalam kerajaan surga, amin. Tapi ketika kita hidup dalam dunia ini, kita harus terus bekerja. Bahkan sampai kalau dikatakan kalau hidup keagamaanmu tidak menjadi lebih benar dari orang ahli Taurat, padahal ahli Taurat dan Farisi ini, kalau ngomong perjanjian lama, hafal titik komanya hafal. Tapi nggak pernah melakukan, itu masalahnya. Dan Tuhan tidak mau di antara kita murid-murid Tuhan itu ada yang jadi ahli Taurat. Suka baca buku, suka baca Alkitab, suka baca buku ini, aduh Alkitab versi ini punya, versi ini punya, versi ini punya, sampai versi Hollywood pun punya. Artinya film-film itu. Ya. Tapi nggak pernah melakukan, sampai ngerti, oh yang model ini begini, bahasa Yunani begini, saya belajar bahasa Yunani, saya baca Ibrani. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah melakukan. Jarang sekali saya menyampaikan firman Tuhan itu, saya membeberkan banyak-banyak asli, bahasa aslinya Ibraninya saudara. Kalau tidak penting-penting betul. Ya, tapi kita sering kali dengar seperti itu. Aduh, ini benar-benar ahli bahasanya. Tapi apa artinya kalau kita tidak melakukan yang dimaksud lebih benar? Jadi Farisi ahli Taurat itu sebenarnya sudah setengah benar, tapi setengah benar itu salah. Maka supaya 100% sudah benar dia tahu firman, tinggal satu lagi, melakukan baru benar. Jadi yang disebut dengan orang benar itu adalah orang yang tahu firman dan melakukan. Itu orang benar. Yang dimaksud dalam Injil Yohanes, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Seringkali kita klaim itu ayat. Wow, luar biasa. Ya, aku sudah ngerti kebenaran, tapi kok nggak ada kemerdekaan, aku tetap miskin terus saja. Tetap susah ini cari hero. Waduh, tetap susah. Kenapa ya? Ya, karena kita tidak pernah melakukan firman. Ya, kita seringkali baca, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah betul datang ibadah, sudah betul. Itu dianggapnya sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow, udah lengkap ya. Tuhan, aku sudah ke gereja loh Tuhan. Kita orang Kristen nggak perlu begini, nggak perlu. Ya, maka siap-siap begini saja lah. So, kalau berkat Tuhan itu pasti turun. Amin. Ketika kita dengar firman, kita melakukan. Lukas 12, kita baca 47. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, ya. Terus.
Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Nah, pilih yang sedikit atau yang banyak? Sedikit. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Ya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, itu makanya saya katakan nggak gampang jadi gembala. Iya, karena banyak dituntut. Ya, saya senang kalau ada jemaat yang maju, sangat senang. Dan saya mulai bisa merasakan ada bisa bagi tugas. Gitu. Kalau sebelumnya itu doa berkat saya, doa pemberkatan nikah saya, kematian saya, konseling saya, baptis saya, khotbah minggu saya, khotbah doa malam saya, aduh, ngajar saya, ya doa puasa ya saya harus. Begitu mereka bertumbuh, saya bisa bagi tugas. Dan sekarang saya tidak tahu lagi, saya sudah lupa, udah berapa tahun tidak pernah baptis. Karena sudah ada yang bisa melakukan semuanya. Bagi terus, bagikan terus. Ya. Tetapi kalau toh saya melihat ada junior saya atau jemaat atau staf saya maju, maka saya harus lebih maju. Saya tidak boleh berhenti belajar. Saya terus belajar. Sampai hari ini saya terus belajar. Sebanyak mungkin saya diberikan pengetahuan kebenaran oleh Tuhan, semakin banyak yang dituntut oleh saya untuk melakukan. Tapi itu justru yang membawa saya kesempatan untuk berubah dan menjadi sempurna. Jangan kemudian baca firman Tuhan Lukas 12 ayat 47 kemudian kalau begitu saya nggak banyak kebenaran lah. Sajalah. Jadi kalau ada khotbah yang 1 jam ngambil cuma 30 menit saja gitu. Tapi nggak mau baca firman lagi, jangan. Itu memang cara Tuhan untuk membawa kita maju. Ya, cara kita maju. Sama dengan ketika kita belajar di sekolah formal kita, ya kita mengalami kenaikan tingkat, terus naik tingkat, ya, naik tingkat. Ya, Tuhan menghendaki kita terus naik. Maka tadi sudah saya singgung, hidup berjemaat menjadi gereja lokal yang kuat, hidup berjemaat yang berhisap seperti ranting pada pokok pohon, sudah kita baca. Yang kedua, antisipasi hidup kita untuk perubahan dan goncangan-goncangan terjadi, ya, mengantisipasi hidup. Jadi dengan kita terhisap dalam menjadi ranting, ini yang harus saya jelaskan lagi, bahwa kita harus hidup dalam kelompok berjemaat, berada dalam komunitas. Ya, sekarang untuk menjelaskan lebih jauh tentang hal ini, melengkapi juga poin kedua, ketiga, dan yang keempat itu hidup dalam sebagai umat perjanjian terikat dengan rencana dan tujuan Allah. Kita ambil baca dari Kisah pasal kedua ayat 41 sampai 47. Kita harus ada dalam fellowship, kita harus ada dalam persekutuan. Ya. Silakan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Himpunan kita, persekutuan kita, fellowship kita harus juga ada
tujuan. Kita kumpul seperti malam hari ini pun juga harus ada tujuan. Bukan hanya sekedar untuk mendengar seperti Maria mendengar, bukan hanya seperti murid yang ada di dalam Matius pasal kelima ayat 1 tadi, bukan hanya sekedar itu, tetapi harus memberikan dampak. Ya, harus memberikan buah juga. Dan ini bisa sebagai satu langkah untuk mengantisipasi hidup dalam menghadapi perubahan dan goncangan-goncangan yang terjadi. Hancurnya gereja Tuhan di akhir zaman ini karena kehilangan inti yang utama dari kehidupan kekristenannya, yaitu fellowship-nya hilang, persekutuannya hilang. Ya, itu yang hilang. Dan ketika mereka bersekutu, ketika kita pun berkumpul seperti ini, yang dimaksud nilai persekutuan itu bukan hanya sekedar duduk bersama, tapi kita saling kenal satu dengan yang lain, saling tahu satu dengan yang lain. Di situ dikatakan mereka saling mendoakan, saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain. Kita harus terjemahkan lebih jelas ayat ini. Dikatakan di situ bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, betul seperti ini. Dan mereka dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, untuk merasa bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku membutuhkan kamu, dan seterusnya. Terus saling memperhatikan keselamatannya, memperhatikan kebutuhannya. Ya, jangan pernah takut untuk bertanya kebutuhan orang lain dalam persekutuan, saudara. Jangan pernah takut. Ngapain dia tidak minta kok kita nawar-nawarin? Emangnya wasit tekas? Kalau saudara mau menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang berperan, lakukan firman. Jangan cuma basa-basi, gimana? Begitu yang ditanya begitu, puji Tuhan, haleluya. Saya ada perlunya. Oh, nanti aja. Nanti aja. Atau begitu nanti aja udah pulang, begitu dia Tuhan tahu. Lakukan firman Tuhan. Jangan pernah takut kehilangan. Jangan pernah takut saudara kekurangan. Amin. Amin. Tanya. Ini contoh ya, contoh saja. Saya minta maaf sebelumnya. Saya diberi kesempatan Tuhan untuk keliling di beberapa kota dan berjumpa dengan komunitas Indonesia. Salah satu contoh yang saya jumpai di Vancouver, saya mendengar dalam satu komunitas cerita bahwa kalau orang-orang India di sana banyak orang India, mereka hidup dalam komunitas. Kalau ada India baru, maksudnya pendatang baru, ditampung di rumahnya, diajari bahasa, dicarikan pekerjaan. Mereka bekerja, terus bekerja, uangnya dikumpulkan bersama. Kalau belum nikah sampai dia dapat pasangan, dinikahkan dan dipersiapkan. Begitu kuat komunitasnya. Tapi beda dengan Indonesia. Yang namanya di Philadelphia. Ketika seminggu sebelum datang itu terjadi penggerbekan terhadap satu pabrik. Ya, penggerbekan itu ditangkap orang-orang Indonesia gelap, dan itu yang lapor adalah orang Indonesia sendiri. Jadi saling menjatuhkan. Tidak tahu di Belanda begitu, tidak tahu. Ya? Nilai-nilai kekristenan ini luar biasa, saudara. Kenapa sekarang ini begitu gereja begitu drop di Eropa atau apa dan sebagainya? Mengapa di daerah-daerah yang terus digencet kekristenan semakin maju? Musuh utama kekristenan itu zona nyaman. Begitu dia hidup dalam zona nyaman, dia sudah kehilangan nilai kerajaan. Maka saudara harus pikul salib, harus ada sesuatu yang hilang dari saudara. Tanya, kalau dengar, oh ini si A, ini, aduh,
seperti kemarin di gereja VMEMK. Saya mendoakan seorang, kenapa kamu sampai di sini, Payan? Kamu dari mana? Karangasem. Saya ditipu. Saat saya berangkat dari Indonesia, katanya saya akan dipekerjakan di Jerman untuk kapal pesiar. Kami berempat. Nah, mana yang 3 yang lain? Sekarang lagi cari kerjaan. Dan saya pikir saya membantu di gereja sini. Dan seterusnya. Dan kemudian saya tanya lebih banyak tentang dia. Dan saya mulai katakan, sudah, kamu jangan tengok ke belakang lagi. Jangan anggap lagi sebuah kerugian. Saya ingin ajarkan suatu kebenaran buat kamu, bahwa kamu sekarang berjumpa dengan Pak Sudi, berada di dalam rumah Tuhan ini, bukan kebetulan. Dan saya ingin dengar sekarang dari sisi kamu bagaimana. Waduh, kalau saya pulang Pak, saya bagaimana? Sebab sini banyak tanah dari ayah saya yang saya jual dan begini, karena dengan iming-iming saya bisa bekerja. Saya susah, kemarin saya ditelepon oleh ayah saya, bagaimana pekerjaanmu di sana dan sebagainya. Saya nggak bisa jawab. Ya. Pokoknya dia ada dalam keadaan yang sudah, kalau begitu kamu sekarang ini membutuhkan Tuhan. Saya layani, akhirnya dia mau terima Yesus. Saya panggil pengurus setempat untuk melayani anaknya. Dan saya titip supaya anak ini lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, coba buka Yesaya 58. Yesaya 58. Mulai baca dari ayat yang ketiga, oke, sampai dengan ke-8. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau mecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Ya, Matius 5 tadi katakan, kamulah garam dan terang dunia. Kapan kita bisa menyatakan terang pada dunia ini? Kita tidak hanya menyatakan terang itu bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, terima Yesus. Tidak hanya itu, tetapi yang lebih penting adalah yang dibutuhkan dunia ini adalah aplikasinya. Kita bisa menolong mereka. Gambaran dalam Yesaya 58 yang disebut sebagai kesalehan yang sejati itu adalah bahwa sesungguhnya bukan dengan berpuasa, bukan berarti Kristen tidak boleh berpuasa. Tapi untuk apa puasa? Di sini berpuasa menuntut, kenapa aku berpuasa tapi kau juga belum menjawab. Tapi ternyata di situ dilukiskan, karena kamu pada saat puasa kamu masih ngurus urusanmu sendiri. Kamu berbantah, kamu berkelahi. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu dari di tempat yang tinggi tidak akan didengar. Ya. Jelas ini merupakan sebuah kriteria, sebuah syarat. Bagaimana doa yang didengar? Bagaimana supaya kita bisa menyatakan terang kepada dunia ini? Ya, bahkan di situ digambarkan ayat yang kelima, bahwa dengan kita membuat sengsara, kita berpuasa, kita tidak tidur di atas tempat tidur, tapi kemudian
buat lapik tidur dengan abu, wah bikin sengsara lah pokoknya. Dikira dengan cara demikian doa kita akan dijawab. Tidak. Bukan seperti itu yang kumaksudkan. Tapi kamu harus melepaskan, yang membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiapku. Ya, memecah-mecahkan roti bagi orang lapar. Itu Kisah pasal 2 tadi. Mereka suka bersekutu, apa artinya doa bersama, kumpul-kumpul. Tapi kita ini jadi orang yang pelit. Yang lain pada bawa makanan, sementara kita banyak bawa kantong plastik. Tapi nggak ada di sini, Pak. Jamin lah nggak ada. Jadi, ayo kita praktekkan ini. Ini adalah pertumbuhan, ini adalah bangunan, ini adalah fungsi untuk menyatakan terang bagi dunia. Ini yang dimaksudkan sebagai gereja yang kuat. Seberapa kita sudah bertumbuh, seperti itu pula kita sudah memberikan buah. Amin. Buah kita berikan sederajat, sejajar, setingkat dengan pertumbuhan kita. Kita sudah bisa memberikan manfaat. Maka dikatakan di situ tadi bahwa ketika kita memberi makan, ketika kita memberikan tumpangan, ketika kita memberi pakaian, jadi kalau ketemu orang telanjang jangan bawa foto, bawa baju. Maka di situ dikatakan pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Berarti dia juga punya masalah. Orang yang menolong bagi-bagi makanan juga punya masalah. Tapi ketika dia rela membagi-bagikan roti, terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Oh, luar biasa. Ya. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Ini yang saudara dan saya di dalam perhimpunan, pelayanan, di dalam persekutuan seperti ini. Dalam kita bergereja harus ada dampak. Harus menimbulkan minat orang yang tidak pernah ke gereja. Jangan membuat orang yang sudah ke gereja, pasti gereja cuma begitu-begitu aja. Nonton bola aja. Tapi membuat orang itu tertarik. Membuat orang itu menjadi berhutang ketika dia tidak ke gereja, menjadi orang yang tertinggal. Bagaimana suasana itu dibentuk sedemikian rupa, saling memperhatikan. Aku senang ya kalau datang ketemu di komunitas gereja, ditanya begini, tidak cuma nanya dong. Kata orang Surabaya, kayak tunggali, cuma nanya aja. Tapi kita memberikan uluran tangan, memberikan dukungan, memberikan atensi, memberikan kepedulian. Amin. Wah, kalau ini saudara akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Saudara menabur kebaikan, saudara menuai kebaikan. Menabur kemurahan, saudara menuai kemurahan. Ya, menabur apapun, pasti apa yang bertabur akan kau tuai dengan berlipat kali ganda. Ya. Dan itu membuktikan bahwa kita adalah umat yang terikat dengan perjanjian, dengan rencana Tuhan. Yang dimaksud terikat dengan perjanjian, itu bukan soal kita terima janji saja. Tapi kita terikat dengan rencana Tuhan. Kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana Tuhan. Kita juga ada setujuan dengan tujuan Tuhan. Amin. Itu namanya seias kata dengan Tuhan. Kemana Tuhan pergi, kesanalah kita pergi. Amin. Jadi pengertian umat perjanjian jangan cuma dikerjakan seperti Galatia pasal 3 tadi. Memang kita ini berhak untuk menerima janji-janji Allah. Itu pasti. Tapi pendewasaannya adalah pengertian yang lebih jauh, lebih dalam adalah kita ini terikat dengan rencana dan tujuan Allah. Jangan pernah hidup dalam rencana yang bertentangan dengan Tuhan. Apapun, saudara bekerja. Firman Tuhan sudah ngajar, kalau kamu bekerja, bekerjalah. Lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Tunduklah kamu sebagai hamba kepada majikan. Itu terang. Itu garam.
Jadi dengan demikian orang-orang majikan-majikan senang. Saya ini kok senang lebih baik terima orang Kristen ya kerja ya. Apalagi yang jemaat GKK itu, waduh rajin-rajinnya luar biasa. Senang. Kalau hari ini kalau ada tenaga-tenaga baru itu kan. Itu, tapi jangan, jangan. Ya, bikin susah aja itu memang. Jangan. Bagaimana yang penting pribadi kita ini bisa menimbulkan minat orang lain. Kehadiran kita itu melengkapi, kehadiran kita itu menyenangkan, tidak nyebelin gitu loh. Orangnya datang. Waduh, jangan ya. Jadi kita harus bertumbuh ke arah sana. Saya akan akhiri ini banyak sekali materi ini. Ya. Saya akan tutup dalam poin berikutnya saja. Apa yang terjadi? Nah, ini penting. Untuk kuat, untuk bertumbuh. Awal mengawali roh, mengakhiri roh, maka dibutuhkan iman yang paling suci. Amin. Iman yang paling suci itu motivasinya murni Yesus. Bukan karena perut saya kenyang saya ikut Yesus. Bukan karena saya dapat kerjaan saya ikut Yesus. Tapi benar-benar saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan untuk mendapatkan iman yang suci, sudah bisa membaca di dalam Yakobus pasal pertama. Ini mulai takut kalau sudah baca begini. Aduh, saya sih mau iman yang suci. Tapi kalau dengar Yakobus ini apa nih? 1 baca mulai ayat 3. Tahu tempatnya Yakobus ya? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kebahagiaan. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang keempat saja langsung urutan 5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, jadi iman yang paling suci itu yang maksudkan iman yang murni, iman yang dihasilkan dari proses. Yang akhirnya intinya adalah motivasi kita ini murni, motivasi kita benar. Bukan oleh karena soal kita mengejar berkat, bukan oleh karena tetangga, bukan oleh karena istri, bukan oleh suami, oleh karena pimpinan dan sebagainya, tapi semata-mata kita percaya bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita rela untuk mengalami pencobaan-pencobaan. Yakobus memakai kata berbahagialah kamu. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. 1 Petrus pasal yang pertama memakai kata bergembiralah kamu apabila kamu harus menghadapi pencobaan. Sebab itu adalah pengujian untuk kemurnian iman. Maka kalau kita baca di soal kemurnian iman ini, maka saya bisa arahkan kepada 2 Petrus Timotius. Karena gini, iman yang suci ini, iman yang murni ini akhirnya dapat berguna, bermanfaat adalah ketika kita ditegur Tuhan, ketika kita mendapat pencobaan, ketika kita difitnah, ketika kita mendapatkan masalah.
kita menangkap semuanya itu sebagai sesuatu yang positif. Itu berarti saya, saudara, memiliki iman yang suci, iman yang murni, yang tulus mau dididik, diajar, dimuridkan, digembalakan. Ditegur hamba Tuhan, ditegur oleh gembala, kita tidak menjadi tersinggung. Ya, karena Tuhan Yesus pun mengatakan dengan jelas dalam Ibrani bahwa kalau kamu disebut anak, supaya kamu bukan menjadi anak gampang, maka siapa yang kukasih akan kuajar. Amin. Itu arahnya adalah untuk kita bisa memperoleh iman yang suci. Sebab kalau tidak, contoh ini dalam surat Timotius pasal yang pertama, ini contoh ayat 18 dan sampai 20 sekalian. Contoh, kalau kita menerima atau melakukan ibadah pelayanan yang tidak dengan murni. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerat mereka menghujat. Ya, jadi kalau kita kemudian menerima, beribadah, melayani, menerima teguran dan sebagainya, tidak dengan iman yang suci, iman yang murni, tidak dengan kemurnian, maka dikatakan di situ kandaslah iman. Ya, membuat kita di situ dikatakan memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hancur, tidak sedikit anak-anak Tuhan ini ketika ditegur, ketika gesekan, ketika menerima goncangan, langsung kandas, hilang dari peredaran. Kayak uang palsu. Nggak laku lagi. Tidak, kalau kita memang murni mau mengikut Yesus, mau dapat apa aja deh. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Siapa orang yang tidak memiliki iman yang murni? Adalah mereka yang menyalahgunakan kasih karunia. Baca di dalam kitab Yudas. Pendek saja, nanti di rumah dibaca selengkapnya, tapi ini baca ayat 3 dan 4 saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk penyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sekarang sudah muncul sebuah penyangkalan dari beberapa sinode bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mereka mempunyai terjemahan yang lain, menerjemahkan tentang kasih yang tidak pada tracknya. Bahwa Tuhan Allah itu adalah kasih. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak mengenal Yesus lalu kemudian dia dihukum, maka hukum kasih itu batal. Ya, jadi menjadi sempit. Ya. Ini menyalahgunakan kasih karunia. Menyalahgunakan kasih karunia juga bisa begini. Saudara jelas sadar saudara melanggar dosa, tapi kok nggak ada ya akibat-akibat dosa? Kok nggak ada hukuman? Kok baik-baik saja? Gitu. Pekerjaan diberkati, usaha diberkati, semuanya baik-baik saja. Dan kita kemudian melanggar lagi, nggak ada teguran, nggak ada apa-apa. Nah, ini namanya menyalahgunakan kasih karunia. Kesabaran Tuhan disalahgunakan.
Akhirnya dia akan menjadi, nanti sudah baca di situ ya, seperti contoh di sini, mereka ini bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur. Wah, di Indonesia nggak ada musim gugur. Tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Mereka ini bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Ya, seperti itu. Atau dikatakan ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu di tiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohonnya itu tadi. Jadi iman yang suci ini dibutuhkan. Karena nanti juga atau hari ini sudah kita menghadapi nabi-nabi palsu, munculnya guru-guru palsu. Kalau saudara tidak mengiring Tuhan dengan hati nurani yang murni, saudara akan begitu mudah untuk terhisap dengan pengajaran-pengajaran mereka. Ya, sehingga saudara keluar dari rencana dan tujuan Allah. Maka relakan diri saudara untuk dibentuk dan dibangun oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Saudara membangunnya bukan dengan yang mudah, tapi dengan barang-barang yang bernilai, dengan emas, perak, atau mungkin permata. Bagus, tidak mudah. Ya, sesuatu yang mahal yang diletakkan di dalam bangunan saudara. Ya, bukan yang sembarangan. Ya, tetapi barang-barang yang bernilai. Ya, barang bernilai itu hanya dihasilkan dari sebuah proses. Ya, sebuah proses. Maka saya kira saya cukup sampai di sini dulu. Tapi intinya adalah bahwa pertama, saudara harus berbahagia karena saudara masuk dalam kelompok Maria, bukan Marta. Saudara termasuk kelompok murid, bukan pengikut. Amin. Ya. Dan saudara adalah orang-orang yang bijak sana, bukan yang bodoh. Saudara ngerti bodoh? Tidak ngerti. Ya. Jadi saudara lakukan firman itu dengan cara bagaimana, sekali lagi, bahwa saya adalah orang Kristen yang mengaku secara pribadi, betul papa mamaku Kristen, tapi saya harus menggenapi firman, saya harus lahir baru, saya harus menggenapi Roma 10:9-10. Barang siapa yang mengaku percaya dalam hati dibenarkan, mengaku dengan mulut dan diselamatkan bahwa Yesus adalah Mesias. Saya adalah Simon Petrus, kan kuasa maut tidak akan menguasai. Amin. Kepadaku juga akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kulepaskan di bumi akan terlepas di surga. Amin. Ya, jadi saudara juga punya kunci kerajaan surga. Orang lain, tetangga saudara, siapapun saudara yang lain yang belum terima Yesus, itu tergantung saudara. Karena saudara juru kuncinya. Kalau saudara nggak buka, nggak bisa masuk kan gitu. Jadi tergantung saudara. Jadi ketahuilah saudara ini bukan keturunan pasir di laut, tapi saudara ini adalah bintang-bintang, ya, keturunan Abraham yang bintang. Ketika orang Majus sampai ketemu bayi Yesus, dipimpin siapa? Bintang. Saudara pun adalah bintang-bintang perjanjian baru yang akan mempertemukan banyak orang kepada Yesus. Amin. Ya, cukup.